lidah, tidak bertulang. Ya, sepotong daging yang tidak bertulang. Dia bentuknya kecil, tapi akibatnya fatal. Ya, akibatnya fatal. Ya. Sampai dibilang di dalam kitab Syarh Ratib Imam Haddad ada di satu cerita, dia bilang apa? Yang bagi alla yanzura ila ahadin illa tara annahu khairum min. Siapapun orangnya. Dia bilang, kita harus meyakini bahwa siapapun yang kita lihat, siapapun orang itu lebih baik dari saya. Itu satu. Terus khairum minka khairum minka. Apalagi kalau misalnya dia melihat anak kecil, ini anak kecil belum akil balik, dia belum banyak dosa, saya sudah penuh dosa. Satu. Ini baru sama anak kecil, bukannya anak kecil so tahu lo, kan gitu kan, masih kecil lo, belum tentu. Mungkin dia meninggal sebelum akil balik, dia masuk jadi ahli surga, nggak punya dosa. Kita sudah penuh dengan dosa selusin-lusin, ya, mau nyombong. Nah, terus kalau ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita, ini orang sudah mengenal Allah lebih dulu daripada kita, sudah beribadah lebih dulu daripada kita. Kita masih belum selevel sama dia. Itu begitu, husnudzon selalu begitu. Ya. Nah, terus katanya Imam Ghazali, fa iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin ba'di. Laknat itu artinya fardu min rahmatillah. Nah, kalau misalnya laknat lu, waliyadzubillah, ada yang Allah ya laknat misalnya dalam bahasa Arab, itu artinya lu jauh dari rahmatnya Allah. Doa yang tidak ada yang boleh dilaknat kecuali yang sudah Allah melaknat dia. Siapa yang dilaknat sama Allah? Iblis. Laknatullah alaih. Silakan. Boleh kita melaknat iblis. Dan itu tidak wajib hukumnya. Ya. Jadi kata Imam Ghazali, fa iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawan. Hati-hati, jangan sampai kita melaknat makhluk-makhluknya Allah. Ya, termasuk apa? Binatang pun, ya, atau makanan ini termasuk sesuatu yang dihormati, syai'un muhtaram, ya. Atau manusia bi'aini, wala taqta' bi syahadataka ala ahadin min ahli al-qiblah. Jangan juga kita memvonis orang, ente ahli syirik, ente ahli neraka, ente bukan orang ahli surga. Nggak boleh. Kita bukan panitia surga neraka yang tahu mana yang ahli surga, mana yang ahli neraka. Wallahu a'lam. Kita semuanya berharap semua umat Nabi Muhammad SAW meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Siapapun dia, siapapun pangkatnya, siapapun pemahamannya, siapapun akidahnya, selama dia andil sama kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Masalah hisab furu'iyat itu antara dia sama Allah. Yang hadir maulid, alhamdulillah. Yang tidak mau hadir maulid, dia punya keyakinan. Yang mau tahlilan, alhamdulillah. Yang tidak mau tahlilan, dia punya keyakinan. Antara dia sama Allah. Tapi kita tidak boleh memvonis dia dan dia tidak boleh memvonis kita. Enggak boleh. Ya. Fa innal muttali'a 'ala sarair huwa Allah Ta'ala. Karena Allah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui isi hati hambanya. Dia salah, dia benar, ya kan? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallah ta'ala. Jangan pernah ikut campur, kata Imam Ghazali, antara hambanya Allah dengan Allah. Jangan pernah. Urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita husnudzon. Belum tentu kita baik, belum tentu kita benar. Orang tua kita, guru-guru kita ngajarin 1, 2, 3, ya sudah kita jalanin aja. Semoga kita benar. Semoga kita insya Allah meninggal dalam husnul khatimah. Wa'lam annaka yawmal qiyamah la yugalu laka lima lam tal'an fulan. Ketahui Imam Ghazali,
ente nanti di hari kiamat akan ditanya, kenapa ente tidak melaknat si fulan? Nggak akan ditanya. Yang akan ditanya sholat kita, puasa kita, ibadah kita, kejujuran kita, husnudzon kita, keyakinan kita, itu yang akan ditanya. Sedekah kita. Bukan ente waktu di dunia sudah melaknat gak si fulan? Enggak akan ditanya. Tidak ada pertanyaan ente sudah melaknat setan atau enggak? Tidak. Yang sudah benar-benar setan dilaknat oleh Allah Subhanahu, tidak ditanya. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Walam tashtagil lisanaka bidzikri lima tas'al anhu walam tutalab bihi yawmal qiyamah wa idza la'anta ahadan min khalqillah tulibta bih. Kalau kita sudah melaknat orang, kita akan dihisab. Kenapa ente melaknat dia? Kenapa? Yang mana saya juga belum melaknat dia. Itu tanggung jawab kita nanti di akhirat. Ya. ولا تذمن شيئا مما خلق الله تعالى فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم الطعام الرديء قط بل كان إذا اشتهى شيئا أكله وإلا تركه. Kita punya imam besar, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak yang mulia, bagaimana caranya? Lalu kita mau mencontoh siapa kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang kita harus contoh? Ya, siapa? Allah SWT bilang, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pujian dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW, akhlak yang sangat mulia. Nah, kita nggak bisa mencontoh Rasulullah SAW, contohlah sekian persen. Minimal menjaga lisan kita, minimal menjaga pikiran kita, minimal menjaga hati kita terhadap hal-hal yang tadi diterangkan oleh Imam Ghazali. Ya. Terus katanya Imam Ghazali, wasabi'u, ya. Terus ini ada hadisnya Rasulullah, tidak pernah Rasulullah mencaci, tidak pernah mencela, tidak pernah menjelekkan hasil kerjaan orang. Sayyidina Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah, kurang lebih membantu Rasulullah itu 40 tahun. Ya, katanya Sayyidina Anas bin Malik, tidak pernah Rasulullah mengatakan kenapa ente berbuat begini atau kenapa ente tidak berbuat begini selama sekian puluh tahun. Padahal posisinya Rasulullah orang yang termulia di dunia. Nah, kita sekarang baru punya anak buah, sudah dicaci maki, sudah dimarahin, sudah dipotong gajinya, sudah dihina habis-habisan. Ya, namanya manusia. Dia pasti ada kesalahan. Ma ja'alal insan illa li khata'ihi wa nisyanihi. Manusia ini tidak jadi manusia karena apa? Karena memang dia punya kelalaian, karena dia punya kesalahan, kekhilafan, makanya disebut manusia. Terus yang ketujuh, ad-du'a'u 'alal khalqi fahfadh lisanaka 'anid du'a'i 'ala ahadin min khalqillah ta'ala. Jangan pernah mendoakan orang yang tidak baik. Ya, jangan pernah, katanya Muzari. Ya, wa in zalamaka fa kullu wa in zalamaka fakin amrahu ila Allah ta'ala. Walaupun ini orang menzalimi kita, pasrahkan sama Allah, katanya Muzari. Ana maafkan ente. Ya. Ana maafkan ente. Dengan cara begitu kita insya Allah punya dosa diampuni oleh Allah, ya kan? Orang yang mencaci maki kita, yang menghina kita, dosanya kita pahalanya kita ambil. Itu aja secara otomatis, kata Imam Ghazali. Ya. Inna fil hadits innal madluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'uhu thumma yabqa lidh-dhalimi fadlun 'indahu yutalibuhu bihi yaumil qiyamah. Orang yang mendolimi itu langsung secara otomatis dosa yang didolimi itu diambil, pahala yang dia punya ditarik. Ada hisab nanti di hari kiamat. Ya, ada hisab. Pernah ada satu kejadian,
Rasulullah SAW sedang berkumpul sama sahabatnya di dalam masjid. Tiba-tiba ada Rasulullah berkata begini, sebentar lagi ada seorang pemuda masih di dunia, tapi dia sudah menjadi ahli surga. Sahabat bingung. Kalau sahabat mendengar Rasulullah seperti itu, langsung penasaran. Kira-kira siapa ini? Kira-kira siapa ini? Kita kenal atau enggak? Nah, tapi sama Rasulullah tidak disebut namanya. Tiba-tiba ada masuk anak muda. Masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk. Sudah. Tapi mereka masih bingung. Apakah dia atau bukan? Esok harinya Rasulullah berkata demikian. Nanti sebentar lagi ada ahli surga akan masuk ke masjid. Ternyata anaknya yang sama. Sampai 3 kali sama Rasulullah disaksikan oleh Rasulullah bahwa itu adalah ahli surga. Sayyidina Umar bin Khattab penasaran. Apa perbuatannya? Sampai sama Rasulullah dijamin, di stamp dia adalah ahli surga. Berkenalan sama pemuda ini, dia bilang, boleh nggak saya menginap di rumahnya? Boleh nggak? Boleh, silakan. Nah, ketika dia nginap, Sayyidina Umar di situ dia melihat ini orang aktivitasnya biasa, bangun subuh, sholat berjamaah di masjid, berdagang, ya kan? Dia menafkahi keluarganya, dia mendidik anaknya seperti biasa. Tidak ada hal yang istimewa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Lalu Sayyidina Umar mau pamit, terima kasih banyak atas jamuannya. Cuman saya mau tanya satu hal. Apakah Anda mempunyai amalan yang istimewa? Kenapa? Saya seperti ini. Saya orang biasa. Tidak. Apakah Anda mempunyai amalan yang istimewa selain ini? Tidak ada. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan begini, dan kita melihat hanya engkau satu-satunya yang memasuki masjid pada waktu itu. Kata dia, saya mempunyai amalan satu, kebiasaan. Sebelum saya tidur, saya selalu memaafkan semua orang yang menzalimi saya. Dan saya selalu meminta maaf, ya Allah, ketika saya menzalimi orang, ya Allah saya minta maaf. Nah, kata Sayyidina Umar, dengan itu engkau meraih surga. Nah, jadi semuanya ada di sini. Ya, Allah bilang Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kuncinya di hati. Hati kita busuk, kita menjadi orang yang busuk. Hati kita bersih, kita menjadi orang yang sangat mulia. Anak tidak akan bermanfaat, jabatan tidak akan bermanfaat, harta, kebaikan, hanya hati, kata biqalbin salim, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hati yang baik, hati yang salim, yang bisa dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah azan ya. Hadza wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.